Selamat siang Pak William. Siap. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Jadi terima kasih sebelumnya saya ucapkan sudah memenuhi undangan saya di sini ya, Pak William ya. Ya. Jadi terkait dengan kemarin saya sudah sampaikan bahwa saya mendapat tugas untuk melakukan supervisi di kelasnya Bapak ya. Alhamdulillah Bapak bersedia. Nah, kemudian sebelum kita melakukan supervisi ini, nanti ada 3 tahap yang akan kita lakukan secara bersama-sama Pak ya. Siap. Nah, jadi yang pertama itu praobservasi, kemudian yang kedua observasi di kelas saat Bapak melaksanakan pembelajaran, dan yang ketiga itu pasca observasi. Nah, kemudian yang pertama ini kita lakukan dulu yang tahap pertama dulu Pak ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu, tidak lama, ngobrol santai sih sebenarnya ya, terkait dengan praobservasi. Oke. Untuk praobservasi ini Pak, tujuan saya di sini sebenarnya hanya ingin mengetahui kesiapan Bapak nanti ketika saya akan melakukan observasi itu apa saja yang sudah Bapak lakukan di kelas ya, kemudian nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Jadi kira-kira kalau kesiapan untuk nanti observasi itu sampai di mana Pak? Mungkin kesiapan saya media untuk mainnya sudah ada, lalu lesson plan-nya juga sudah ada, observasi siswa, penilaian siswa juga kayaknya sudah ada. Nanti Ibu tinggal memantau atau mengeksekusi. Oke, baik. Jadi kalau untuk kira-kira Pak, dari kita duduk ngobrol bersama ini dulu, mungkin apa ada harapan terkait dengan Bapak, apa yang akan kita hasilkan dari diskusi ini? Ya, nanti bisa membantu menemukan pembelajaran yang lebih kreatif lagi, lebih mengaktifkan siswa yang mampu mengkomunikasikan pendapatnya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak ya. Jadi harapannya Bapak nanti ketika melakukan pembelajaran selanjutnya mungkin ya Pak ya, nanti kita akan sama-sama jadi mitra belajar gitu ya, untuk membantu bagaimana membuat suatu pembelajaran yang menarik dan tentunya punya nilai plus untuk peserta didik kita. Kemudian Pak, kalau dalam mengajar kan pasti ini ya ada materi yang akan disampaikan. Nah, nanti ketika mau melakukan observasi ini materi apa yang Bapak sampaikan? Nah, saya akan masuk di peluang menghitung sampel kejadian Ya. di situ kan. Sampel kejadian. Ya. Oke, jadi materinya peluang menghitung sampel kejadian. Nah, baik, kalau ada materi pasti nanti ada tujuan ya Pak, tujuan pembelajaran, ketercapaian pembelajaran itu. Nah, tujuannya ini nanti peserta didik ini di indikatornya kemana? Dia akan mampu menghitung sampel suatu kejadian sehingga bisa menentukan peluang besar kejadiannya sebuah peluang. Jadi mereka nanti harusnya bisa ya setelah pelajaran bisa menghitung sampel, peluang sampel gitu Pak ya? Ya. Oke, baik. Nah, terkait dengan tujuan ini untuk mencapai tujuan tersebut, area mana yang Bapak ingin kembangkan ketika melakukan pembelajaran ini? Kalau saya wilayahnya lebih kalau sosial individunya itu saya ke kreativitas. Kalau di pemahamannya, di pengetahuannya itu saya lebih ke pengalaman langsung melalui games. Melalui games. Iya, mengalami langsung melalui games. Jadi ada pengalaman menarik supaya anak-anak tertarik di dalam pembelajaran itu. Kira-kira pakai metode apa ini Pak kalau boleh tahu? Ya, itu games dengan PBL. PBL. Project Based Learning. Project Based Learning. Boleh Bapak ceritakan bagaimana itu step-by-stepnya kalau PBL itu bagian dengan digabungkan dengan ini? Ya, kan pada dasarnya anak-anak dikasih masalah kan kalau di Project Based Learning, tapi masalahnya di sini bukan masalah yang tekstual, tetapi kontekstual di mana anak-anak diberikan dadu dan 1 point.
mereka akan menemukan jumlah sampelnya dengan main-main. Nah, jadi itu garis besarnya semacam itu sampai di tahap pemahaman konsep, mereka memahami bahwa banyak sampel itu bisa ditentukan tanpa harus mengembang. Jadi sistemnya begitu ya, bahwa dalam pembelajaran ini mereka bermain dengan menggunakan alat peraga yang sudah Bapak siapkan. Berarti alat peraga ini ada dadu ya Pak ya, ada dadu, kemudian ada uang koin gitu ya. Nah, jadi nanti mereka bisa bermain situ ya. Ya. Baik, bagus sekali Pak ya, good sekali sih Pak menurut saya. Nanti mungkin saya ke depan juga akan melakukan seperti itu. Oke, nah jadi kalau tadi sudah dijelaskan tahap-tahapnya seperti tadi, bahwa menyediakan alat peraga tadi. Nah kemudian kira-kira nih Pak, kira-kira lagi nih, banyak kira-kira ini ya, banyak kira-kira kemungkinan yang terjadi. Kalau misalkan Bapak tadi sudah di area pengembangan anak itu sudah dilakukan, pengennya anak-anak itu terbuka pemikirannya, berpikir kreatif ini. Ada kemungkinan ketika melakukan pembelajaran di kelas itu ada tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, bagaimana? Ya, pasti ada. Utamanya bagi anak-anak yang kesulitan menangkap dan kesulitan berkomunikasi. Pada basicnya sih ada 4 anak yang agak susah, bukan 6 anak yang agak susah. Tetapi salah satu teknik untuk menyelesaikannya itu yang membuatkan mereka kelompok yang nyaman untuk bisa mengkomunikasikan gagasannya. Jadi itu caranya Bapak mengatasinya ketika kita melihat anak-anak kita kan berbeda ya Pak, ada karakteristiknya yang berbeda-beda. Ada yang satu ya mungkin ada cepat menerima materi ya, kemudian yang selanjutnya ada juga yang tidak cepat menangkap materi. Nah solusinya Bapak menggabungkan menggabungkan kelompok. Nah berarti di sini memang sudah terpenuhi ya, bahwa kebutuhan peserta didik ini kalau kita kaitkan lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi apa ya, berarti ini sudah ada pembelajaran berdiferensiasinya, kemudian juga budaya positif sudah ada. Nah kemudian kalau untuk mewujudkan permasalahan tersebut tadi yang sudah Bapak sampaikan, adakah yang terlibat yang di dalam pembelajaran Bapak itu? Untuk saat ini ke depan hanya saya mungkin dan Ibu mungkin sebagai observer. Tapi kalau seumpama ke depan hasil ini tidak begitu memuaskan, maka saya akan mengundang teman sejawat, teman yang semapel untuk melihat dan membantu saya melakukan refleksi. Bagus ya, berarti kita melibatkan komunitas ya Pak ya, komunitas di sekolah ini kita libatkan semua, kemudian memang harus sering banyak kita harus merefleksi ya Pak ya. Nah jadi terima kasih ya Pak ya, bagus sekali yang sudah Bapak sampaikan ini juga menjadi pembelajaran buat saya nanti ketika saya akan melakukan pembelajaran di kelas. Nah kemudian tidak lama kan Pak kita ngobrolnya kan? Ya. Kita kayaknya sudah sampai nih di ujungnya. Nah kira-kira lagi kita masuk kira-kira lagi. Gimana nih perasaan Pak William ketika kita diskusi seperti ini? Ya senang, ada yang bisa membantu dalam memberikan input atau masukan, dan juga sekaligus senang sebab ada tempat pelampiasan ide. Pelampiasan ya? Pelampiasan ide. Pelampiasan yang lain ya Pak ya? Oke, baik. Gitu ya. Oke. Nah, jadi terkait dengan aksinya, saya mau melakukan supervisi nanti ya Pak ya. Supervisi ini nanti kira-kira Bapak mau di kelas mana, kemudian hari apa? Ya, saya akan memilih di 10 TKJ. 10 TKJ. C. TKJ C. Jumat. Ya. Jam ke-1 dan ke-2. Oke, baik. Nah, jadi Pak, berdasarkan hasil pembicaraan kita tadi ini, kalau bolehkah Bapak menyimpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan dari pertama tadi sampai terakhir tadi?
Oke. Melalui diskusi singkat ini, saya mendapatkan beberapa pertanyaan yang memantik pola pikir saya, supaya saya bisa menganalisis kebutuhan kelas dan mengambil tindakan yang tepat dari hasil analisis kelas itu. Mungkin itu tadi. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Jadi nanti kita saya sudah tidak sabar pengen melihat bagaimana Bapak aksinya Bapak di kelas dengan menggunakan tadi beberapa alat peraga seperti dadu, uang koin. Saya penasaran ya Pak ya. Nanti insya Allah kita sehat-sehat semua ya Pak. Sehat semua, nanti kita bisa melakukan kolaborasi lagi. Kemudian nanti Bapak juga melaksanakan pembelajaran dengan sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak William sudah bersedia. Sampai jumpa nanti di tahap observasi kelas. Oke. Selamat siang. Ibu. Oke. Ini kalian lihat teknik mainnya. Bapak akan kasih tahu teknik mainnya. Pertama, Bapak akan di uang koin dulu. Uang koin. Ada uang koin ya? Uang koin. Uang koin, kalau kalian buang, ada nggak kemungkinan uang koinnya itu begini? Ya. Nggak mungkin ya? Jadi kemungkinannya hanya apa? Hanya apa yang muncul? Hanya apa yang muncul? Lihat uang koinmu ada apa di situ? Jangan lihat uang koin. Hanya ada apa? Bangku atau angkanya ya, nominalnya atau angkunya, Pak? Adakah kemungkinan lain? Kalau begini? Adakah kemungkinan dia stand begini? Mungkin. Jadi, kalau satu koin yang saya buang, satu koin akan ini kita simbolkan menjadi B. Ya, peluangnya hanya angka dan apakah satu sisi yang muncul? Tidak. Tapi yang muncul adalah bisa atau semua. Ya. Nah, tugas kalian yang pertama adalah menentukan banyak kemungkinan kalau 2 koin dibuang dan kalau 3 koin dibuang. Silakan buang-buang, tes bagaimana yang muncul, apa yang muncul. Tim yang betul bisa menjawab semua kemungkinan yang terjadi, menjadi pemenang di bawah ke-1. Jangan juga di lantai, di meja sama, kan? Ya. Nah, pada pembuangan kedua dia dapat GA. Kalau kedua, pada pembuangan kedua beda. Silakan maju kembali ya. Oke. Dapat. Yang lain simak kemana? Itu. Itu kan kemungkinan yang kamu dapat di sini. Sesuai dengan sunannya ya. Sesuai dengan sunannya. Sesuai dengan sunan yang selesai kan? Enggak. Oh iya. Selesai kan? Kita sudah mau ujian? Ya? Belajar baik-baik, kita usahakan semua naik kelas. Amin. Yang kedua, jaga kesehatan. Panas sekali, jangan sampai panas dalam. Banyak-banyak minum. Air. Jangan banyak badan. Masa itu yang mau diminum? Tidak boleh. Ya?
Coba yang main minum. Baca. Oke. Ayo kata, tangan doa. Kedua. Ya. Tuan. Sebelum kita mengirim pelajaran hari, mari kita berdoa tentang berdoa baik. Pagi Pak William, Pagi. bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat-sehat. Baik, sehat-sehat. Nah, kita pertemuan keberapa? Ketiga ya? Ketiga kalinya. Ya. Ketiga kalinya. Jadi kalau kemarin di pra itu saya sudah sampaikan bahwa ada 3 tahap yang akan kita lalui. Kita sudah lewat yang kedua. Sekarang kita masuk di pasca observasi. Ya. Jadi sehat ya? Siap. Habis ngapain tadi Pak? Tadi mengawas ujian. Mengawas, Kebetulan sudah tadi selesai. ujian. Habis sudah selesai. Oke, baik. Nah, tujuannya yaitu kita pasca observasi ini yaitu kita akan mengevaluasi, kemudian kita merefleksi terkait dengan hasil observasi dan pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin ya. Siap. Nah iya, jadi kalau nanti kita bincang-bincang ini tidak lama juga. Kalau kemarin kita sekitar 12 menit, mungkin ini kita 15 menit, mungkin juga boleh 20 menit. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah dilakukan kemarin, saya sudah mengobservasi terkait dengan pembelajaran yang sudah Pak William lakukan. Kira-kira nih sebelum kita diskusi lebih jauh, ada tujuan yang ingin Pak William dapatkan saat kita diskusi ini? Ya, saya sangat menginginkan ada masukan tentang hal-hal yang didapatkan saat melihat aksi saya di kelas, sehingga jadi modal lagi untuk perbaikan ke depan. Baik, jadi maksudnya Pak William nanti saya memberikan masukan ya terkait dengan hal-hal apa yang sudah baik mungkin di pembelajaran dan kemudian apa yang harus diperbaiki. Oke, nah selanjutnya gimana nih perasaannya Pak William ketika sudah melaksanakan pembelajaran di kelas? Senang, sangat senang sebab semua yang saya inginkan sudah jadi di kelas. Kegiatannya pun menyenangkan. Oke, baik ya. Jadi saat kemarin saya masih ingat ya Pak ya, kemarin itu ketika kita melakukan pra observasi itu Pak William mengatakan bahwa memang murid-murid kita ini unik ya, di kelas ada perbedaan, ada 6 orang ya, kalau tidak salah itu 6 orang begitu, beda dengan teman-teman yang lainnya. Nah, ketika Pak William memberikan pembelajaran kemarin itu pembelajaran terkait dengan game ya Pak ya? Ya. Game, nah itu kira-kira ada perubahan setelah melakukan pembelajaran tersebut? Ya, ada, sebab setelah melihat pola dan gaya belajar anak, saya bisa menentukan bahwa itu mungkin salah satu solusi melalui game. Dan memang ada kemajuan, terbukti pada kelompok 1 ada cowok yang menjawab itu sebelumnya vakum. Oke, jadi ada perubahan ya setelah melakukan pembelajaran berbasis edugame dan PBL ya. PBL itu ada perubahan terkait dengan anak yang memang sebelumnya dia kurang aktif mungkin ya, tapi setelah dilakukan game ini dia menjadi aktif gitu ya Pak ya. Nah, kemudian ini indikatornya apa Pak ini ketika Pak William mengatakan bahwa anak itu sudah mulai berubah dari sebelumnya itu? Ya. Yang pasti keaktifan yang bisa saya lihat adalah aktifnya menjawab dalam kelompok, kontribusinya. Yang kedua, bagaimana dia mengemukakan pendapat. Yang ketiga, bagaimana dia mempertahankan pendapat dan membenahi jika ada yang masukan-masukan. Jadi 3 hal itu nampak. Sudah mulai nampak. Oh iya, baik. Nah, kemudian ini lagi nih. Ketika dalam melakukan pembelajaran yang sudah kemarin dilakukan dengan Pak William sudah melakukan persiapan yang saya rasa sudah maksimal sekali yang sudah dilakukan Pak William ini. Apakah pembelajaran yang sudah Pak William lakukan di kelas itu sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Pak William desain? Kalau sesuai dengan modul 8 itu
tidak sepenuhnya, ada yang melenceng sedikit. Oke. Yang melenceng itu di kesimpulan, dikenalkan kesimpulan, di mana semestinya saya meminta kesimpulan klasikal, tetapi yang terjadi saya buatnya kesimpulan kelompok. Jadi hanya mengambil lihat kesimpulan kelompok. Dan di situ yang saya ingat sebagai. Oke, baik. Berarti ada terkait dengan kesimpulan ya, di poin kesimpulan antara klasikal dan kelompok. Kelompok, iya. Bisa Bapak dijelaskan seperti apa itu kesimpulan klasikal, kemudian kesimpulan kelompok itu yang seperti bagaimana, Pak? Iya. Waktu games kan saya sudah mengatakan dan pada kelompok masing-masing, si kelompok satu mendapatkan peluang pertama sudah sesuai, tapi beda dengan kelompok yang kedua. Misalnya dia dapat angka 34, yang kelompok 2 dapat 52. Nah, di situ kan mereka akan asumsi siswa adalah ini beda, padahal sesungguhnya itu sama-sama 7. Nah, asumsi itu akan menjadi keputusan kesimpulan kelompok. Nah, asumsi itulah yang harus saya bawa supaya dia satu tujuan, satu kesimpulan, sehingga menjadi kesimpulan klasikal. Gitu ya. Jadi seperti itu ya, perbedaan kesimpulan klasikal dan kesimpulan kelompok. Iya. Kemudian terkait dengan mungkin murid-murid di kelas, apakah juga terlaksana dengan apa yang kita ingin kembangkan seperti yang Pak William sampaikan kemarin? Iya. Kalau masalah aspek kognitif sosialnya itu sangat-sangat sesuai dengan yang diharapkan. Kognitifnya juga sesuai, hanya aspek penyimpulan saja di akhir pembelajaran yang agak agak sesuai, agak miss dengan rencana awal ya Pak. Ya, dari modul yang saya buat. Nah, jadi kalau melihat dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, bagaimana kira-kira Pak William untuk mengatasi pembelajaran ke depan itu supaya tidak terjadi miss di kesimpulan tadi? Langkah awal yang saya lakukan adalah manajemen waktu. Sebab tidak bisa saya sangkali bahwa kemarin itu memang waktu saya tidak begitu baik dalam mengaturnya, sehingga pada fase penutupan dan kesimpulan itu kesannya hanya sepintas. Jadi saya akan memperkuat lagi di manajemen waktu. Manajemen waktu. Oke. Ada lagi selain itu? Mungkin saat ini itu saja mungkin yang saya butuh. Nah, jadi cara mengatasi untuk miss tadi ya, bahwa Pak William mengatakan harus manajemen waktu ya, manajemen waktu ini yang harus dilakukan. Memang kemarin waktunya kira cuma 2 jam ya Pak ya? Kalau tidak salah ya 2 jam dengan pembelajaran game yang memang saya lihat kemarin sangat asik. Memang agak kurang sih sebenarnya. Kalau game itu kita butuhnya itu waktu 4 jam gitu ya. Ini cuma 2 jam. Nah, itu cara mengatasinya adalah dengan manajemen waktu. Nah, kemudian Pak, selain itu apa ada yang harus dikembangkan lagi dari murid-murid kita ini? Ya, ada tetap. Selain kognitifnya, sisi kompetensinya, sikap itu tetap saya mau tingkatkan, khususnya itu di bernalar kritis. Itu sangat penting bagi matematika supaya membantu anak-anak memahami konsep dan apa sebenarnya soal yang diminta oleh soal. Itu sangat penting. Bernalar kritis, berarti fokus ke bernalar kritis. Memang belum terlalu ini ya, terlalu kelihatan ya, tapi belum terlalu maksimal. Nah, gimana nih Pak caranya untuk meningkatkan bernalar kritis kepada murid-murid kita ini? Tetap saya harus melakukan pendekatan. Pendekatannya itu persuasif. Jadi saat si anak lemah, dengan menggunakan observasi teman, penilaian sikap juga, saya bisa mengetahui di situ. Jadi pendekatan persuasif yang pertama. Yang kedua adalah melatih anak untuk memahami soal-soal tipe HOTS. Itu akan sangat membantu. Jadi ada beberapa yang Pak Willy lakukan ketika untuk mengembangkan anak-anak bagaimana berpikir secara kritis ya, bernalar kritis. Itu yang pertama tadi, pendekatan terhadap anak tersebut. Kemudian
melatih soal-soal yang hots ya, Iya. yang hots. Memang sekarang dibutuh yang hots ya Pak ya. Ya itu oke. Nah, kemudian Pak, kalau misalkan dengan anak-anak yang seperti ini nih, Bapak ingin mengembangkan ini, kalau kita nilai ya Pak ya, di poin berapa ini kita mau tingkatkan ini anak-anaknya kita ini? Kalau posisinya saat ini itu memang sudah di skala 6 sampai 7. 6 sampai 7 Ya, saat tapi ini ya. tujuan saya di fase E ini di kelas 10 mereka minimal ada di angka 8 atau 7,5. Angka 8 Iya, atau angka 7,5. sampai 8. Dengan kategorinya yang tadi ya, yang sudah Bapak Iya. sampaikan itu ya, dengan Iya. bernalar kritis, kemudian bisa mengerjakan soal-soal hots, Iya. itu intinya ya, apalagi terkait sekarang dengan literasi dan numerasi Iya, Pak ya, itu AKM ke depan. Iya, AKM ke Iya. depan seperti itu. Itu Jadi kaitan-kaitannya. memang terkait sekali dengan anak-anak kita. Nah, kemudian Pak, kalau misalkan ini untuk kedepannya melaksanakan kegiatan ini, apa yang sudah Bapak inginkan tadi, apa yang sudah ingin Bapak kembangkan terhadap anak-anak tadi ini, adakah orang-orang yang terlibat ingin Bapak libatkan terkait dengan pengembangan yang akan Bapak lakukan terhadap, baik mungkin itu oleh Bapak sendiri ataupun terkait dengan murid-muridnya Bapak? Ya, pasti tidak bisa jadi pemain tunggal. Ya benar-benar. Ya, jadi minimal saya akan melibatkan, paling minimal adalah wali kelas, Wali kelas. supaya memantau perkembangan siswa. Yang membantu saya memantau perkembangan siswa. Yang kedua adalah teman sejawat yang sama-sama matematika, sehingga bisa lebih memvalidasi lagi konsep-konsep dan soal-soal yang saya buat. Validasi. Iya. Jadi ada keterlibatan rekan sejawat ya Pak, di situ rekan sejawat. Jadi yang Bapak libatkan ini rekan sejawat yang semapel atau lintas mapel atau bagaimana? Saya akan komunikasikan dulu ke semapel, Semapel. lebih memaksimalkan ke situ. Oh, oke. Karena kadang semapel itu lebih bisa melihat titik butanya saya. Oke. Nah, jadi ada wali kelas juga Pak ya, wali kelas juga dilibatkan. Iya. Memang ya garda terdepan anak-anak wali Adalah kelas, wali apalagi kita kan memang hanya guru mata pelajaran Iya. ya, masuk di kelas-kelas, maka wali kelas ini juga merupakan poin ya, Iya. poin terpenting kita. Nah, kemudian Pak, untuk melakukan pengembangan ini, contohnya tadi seperti Bapak mungkin akan melibatkan teman sejawat, wali kelas. Kapan mungkin bisa Bapak lakukan untuk mengembangkan potensinya Bapak sebagai guru pemimpin pembelajaran di kelas? Ya. Kalau kapan pasti waktunya itu saya tidak bisa pastikan, tetapi dan bisa dijadwalkan ya. Iya. Tetapi kalau siklusnya selalu saya akan saya lakukan siklusnya gini: 2 kali tatap muka, 1 kali observasi oleh teman, dan pembenahan lalu lakukan lagi. Wah, mantap Gitu. ini Ya. Bapak punya pengembangan ini. Ya, itu 2 siklus. kali tatap muka ya. Ya. 1 kali Observasi. observasi rekan sejawat. Ya. Oke, nah Dikembangkan dikembangkan. kembali. Keren ini Pak, kayaknya saya mesti ikut juga ini dengan caranya Bapak yang Bapak lakukan, supaya kita juga ada refleksi dari teman ya Pak ya, Ya. terkait dengan bagaimana kita nanti ke depan memperbaiki pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Memang benar sekali ya, keren banget sih Pak ya. Saya kok jadi pengen nanti Bapak observasi saya juga Pak ya. Gitu ya. Ya. Oke. Nah kemudian Pak, kalau misalkan tadi sudah dilakukan dengan tahap-tahap yang ingin Bapak kembangkan juga, apakah Bapak merasa yakin ya, mungkin saya yakin, kita yakin ya dengan apa yang sudah lakukan, kira-kira terlaksana, apakah terlaksana dengan apa yang sudah Bapak ingin kembangkan tadi? Kalau terlaksana saya yakin. Yakin ya? Nah, sebab saya lebih berpikir kalau kita mau mengembangkan, kenapa kita mau menunda? Jadi melakukan jauh lebih bagus. Jadi saya tetap yakin, optimis. Optimis, hai, semangat. Iya, semangat. Ya harus semangat. Oke, baik. Memang luar biasa Pak William ini, memang ya harus, memang semangat ini memberi aura-aura positif terhadap diri saya bahwa memang kita harus semangat, apapun yang kondisi yang kita hadapi harus semangat ya Pak ya, itu intinya, dan harus yakin, intinya adalah yakin dulu gitu ya. Nah, kalau
sudah kita lakukan ini, sudah lakukan observasi, bincang-bincang ya Pak ya. Gimana nih perasaannya Pak William ketika kita melakukan komunikasi seperti ini Pak? Apakah ada perubahan terkait feel rasa yang sebelumnya sebagaimana, kemudian sesudah kita bincang-bincang ini seperti apa? Ya, tetap menyenangkan saat mendiskusikan apa yang kita temukan di kelas, itu sangat menyenangkan dibanding kita sendiri jadi beban. Iya. Jadi suatu kesempatan yang menyenangkan bisa berbagi dengan ibu. Kemudian saya tetap meminta masukan-masukan saat ibu melihat saya di kelas pasti ada kelemahan. Oke, iya. Masukan-masukan itu sangat penting untuk jadi refleksi saya ke depan. Oke. Ya, jadi Bapak sudah merasa senang ya dengan ada kita menemukan suatu hal yang baru, kita merasa senang, kemudian ya nanti kita akan kolaborasi lagi lebih lanjut. Nah, dari apa yang sudah kita bicarakan Bapak dari pertama tadi, boleh Bapak simpulkan apa yang sudah kita lakukan diskusi hari ini? Boleh. Bahwa kesimpulan ke-1, hasil observasi yang Ibu lakukan akan membantu saya dalam mengembangkan lagi dan bisa lebih tahu lagi yang mana kelemahan saya. Utamanya tadi waktu Ibu mengumpan saya dengan pertanyaan, saya langsung tahu bahwa kelemahan saya memang di manajemen waktu. Yang kedua yang saya dapati bahwa diskusi ini sangat membantu saya dalam menggali ide ke depan. Apa yang akan saya lakukan ke depan itu sudah jelas. Hanya dua itu kayaknya. Oke, jadi Bapak sudah simpulkan, Pak William sudah simpulkan bahwa terkait dengan apa yang sudah kita lakukan ini, bahwa apa terkait dengan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya lakukan ini, bahwa disitulah Bapak sudah bisa merefleksi diri Bapak sendiri ya, bahwa kelemahannya Bapak itu tadi adalah di pembagian waktu, di waktu saja itu. Kemudian yang kedua, dengan diskusi ini nanti menggali ide-ide ke depan seperti pembelajaran bagaimana yang lebih dibutuhkan lagi untuk murid-murid kita ya Pak ya. Oke, nah Pak William, saya lihat sudah pukul berapa? Udah lebih 24 menit, jam 9.24 menit. Kayaknya percakapan kita sampai di sini ya Pak ya? Iya, terima kasih banyak nih Pak. Saya ucapkan kepada Pak William sudah berkenan untuk saya lakukan observasi di kelas. Kemudian kita sudah bincang-bincang. Kemudian yang terpenting adalah menyediakan waktu ya. Menyediakan waktu ini adalah yang penting sekali. Saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi atas diskusi kita, kemudian kolaborasi kita ke depan, kemudian insya Allah kita diberikan umur panjang, kita diberikan kesehatan, kita bisa berkolaborasi lagi yang baik tentunya untuk kepentingan anak-anak didik kita. Siap. Oke. Terima kasih Pak William, selamat siang. Terima kasih.